Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa ini. Waduh, enggak lah. Bang Tio. Thank you banget yang udah ngundang ke sini ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih siapa Bang Tio sebenarnya, ini dia cuplikan konten-konten dari Bang Tio. Check this out. Makan nasi padang nggak pakai nasi. Oke, itu tadi konten-konten dari Bang Tio ya. Nah, sebenarnya boleh tak kenal maka tak sayang nih, karena teman-teman juga pengen sayang sama Bang Tio gitu. Jadi boleh kenalan dulu Bang Tio, nama, usia, terus sekarang kesibukannya apa sih? Gitu. Ya, oke, namaku Tio. Kalau biasa di sosial media biasanya namanya Tio Cio. Biasanya dipanggil Cio sih. Oh, biasanya dipanggil Cio? Iya, Cio. Oh, salah. Tapi nggak apa-apa sih, bebas mau panggil apa aja. Oke. Umur ya, kalau umur sekarang udah masuk ke kepala 3. Aduh. Udah mau menuju ke kepala 4 nih. Waduh. Oh hell no. Terus kalau kesibukan sekarang sih masih WFH aja sih. Sekarang kerja di sebagai owner relation di salah satu startup gitu. Oh, di startup. Wah, ini dipanggil Gio, Tio. Kenapa nih? Kenapa Tio Gio namanya? Tio Cio sih, mungkin kayak Oh, aku Tio mau Cio. coba unik aja karena kan TJIO itu kan kayak pengucapan jadul ya kan, Oh, dibacanya CC. Cio, iya. Jadi biar unik aja sih buat brandingnya jadi Tio Cio gitu. Oke, di selak sibuk-sibukannya dari Mas Gio, Cio Cio namanya. aja. Bang Cio, tapi dia nyempetin kesini loh. Terima kasih ke studio Sama-sama, thank you juga. Play udah undang. Records dan jauh-jauh dari TMII. Iya, tahun ini. Lumayan ya. Sekarang kerja di startup. Mm-mm. Kalau boleh tahu kenapa memilih kerja di startup? Sebenarnya kalau untuk di startup itu pertama kalinya sih aku kerja di startup. Biasanya di corporate sih. Oh. Aku lulus tahun 2007. Itu sempat nganggur setahun, terus ngelamar-ngelamar kerja, akhirnya kerja kayak customer service sih, lebih banyaknya gitu. Customer service, jadi di startup ini kali pertamanya sih aku di situ. Gitu. Oh gitu. Nah, sebelumnya di corporate, sekarang di startup. Ada shock culture nggak? Pasti. Culture shock lah. Iya. Pasti sih, dari jam kerja itu udah kaget banget sih awalnya. Dan di kantorku itu kayak nggak ada absen sih sebenarnya. Jadi kayak kita kerja lebih fleksibel gitu. Jadi mau kita kerja kapanpun juga bisa selama deadline kita terpenuhi gitu. Oh, startup banget ya. Iya, tipikal banget ya. Tapi apakah jam kerja jadi bertambah atau? Sebenarnya sih tergantung dari kitanya sih, gimana kita manage waktunya aja. Kalau kita manajemen waktunya itu oke sih ya kita bisa manage dengan baik sih kalau untuk jam kerja ya. Kita bisa set juga sendiri, kalau misalkan kita mau start mulai jam 10 juga bisa, atau kita mulai dari pagi selama deadline kita ada, ya udah nggak apa-apa sih gitu. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih perbedaannya kerja di startup sama kerja di corporate gitu? Apa tuh plus minusnya gitu? Plus minus ya. Kalau menurut aku sih plus minusnya mungkin dari apa yang dulu nih? Dari sisi positif atau plusnya dulu atau minusnya dulu? Plusnya dulu. Plusnya dulu. Yang pasti gaji sih. Oh. Ya. Here comes the money. Here we go. Oke. Dari benefits gaji itu oke banget sih kalau startup. Compare sama kalau aku dulu di corporate itu beda banget. Kayak tiap tahun alhamdulillah juga gaji ya lumayan sih dapat naiknya gitu. Dari benefits itu, terus dari vibe environment kerja juga enak karena rata-rata anak-anak muda nih kalau startup ya kan. Jadi lebih bisa kayak nyambung gitu sih kalau buat kerja gitu. Oke. Tapi kalau negatifnya apa nih? Kalau negatif ya mungkin itu kalau misalkan orang yang kaget masalah jam kerja ya. Jam kerja itu yang paling agak susah sih mungkin kalau buat manage-nya gitu sih. Jam kerja sama paling mungkin kalau buat orang-orang kalau di startup tuh kan kayak belum ada SOP yang firm gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita buat bikin SOP itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin kalau orang-orang yang biasa di corporate kan dari SOP itu udah ada gitu, udah pakem gitu ya. Kalau di startup kan kita lebih kayak fleksibel kan gitu sih kalau menurutku.
Oke, berarti gajinya lebih kecil corporate ya gitu ya? Kalau menurutku sih. Kalau di startup ini pertama kali jadi kayak agak beda gitu sih kalau dari segi salary. Tapi udah berapa lama nih di startupnya? Aku udah hampir 2 tahun sih. Oh, Udah hampir 2 tahun juga sih. ya? Sejak awal pandemi. Jadi sebenarnya aku tuh sempat di hotel kan. Hotelku waktu itu sempat di close down dan semua karyawannya itu harus di cut off karena memang mau direnovasi. Jadi saat itu aku decide untuk apply lagi dan keterima lah di sini gitu. Nah, setahun pas COVID atau sebelum COVID? Pas Setahun apanya? Kan katanya tadi sempat nganggur. Oh, itu yang awal-awal pertama kali lulus. Oh. Sempat nganggur setahunan gitu. Dari mana sih asalnya? Asli. Aku asli sih sebenarnya lahir besar di Jakarta. Cuman kalau bapak ibu sih dari Jawa sih. Oh, dari Iya, Jawa. Oh, berarti dari lahir Jawa besar di- Timur, Oh, iya. berarti rumah ya di TMI. Iya, TMI rumah sih. Oke, nah jadi buat teman-teman itu sedikit tentang perbedaan startup dan juga corporate buat teman-teman yang masih ragu nih kayak kita tuh harus sebenarnya mau kerja di mana sih gitu ya. Sekarang sih apalagi pandemi tapi kan apa ya sebenarnya ya udah yang penting dapat Hajar kerja, aja ya sih, nggak iya benar. Ya Yang kan? penting dapat income aja sih, Iya hajar aja. benar-benar karena di pandemi seperti ini. Nah ngomong-ngomong nih sebelum kerja di corporate, sebelum kerja di apa sih sekarang di startup? Ya, startup. Katanya dengar-dengar pernah jadi apa flight attendant atau air crew atau Ya, apa sih? jadi aku sempat jadi cabin crew. Oh cabin crew. Ya, jadi sebelum aku di startup ini kan aku sempat di hotel tuh. Nah, sebelum di hotel tuh aku sempat jadi cabin crew di salah satu airline di Vietnam. Gitu. Wih. Jadi aku batch pertama. Boleh di-spill nggak sih airlines-nya apa? Mungkin bagi teman-teman yang udah sempat lihat Instagramku, mungkin udah pada tahu sih dia low cost airline yang warnanya merah deh pokoknya di sana ya. Bukan Vietnam Airlines ya? Bukan, Vietnam Airlines tuh ininya full service national flag Oh, carrier gitu. dia. Oh, Iya. kayak Garudanya. Yes, kayak Garudanya, Sana, kayak ya. Garuda di sana. Jadi aku di low cost-nya, aku di sana. Sebenarnya itu cita-citaku banget sih, jadi cabin crew dari kecil. Gitu. Berarti sempat tinggal di Vietnam? Yes, sempet 2 tahun sih, hampir 2 tahun include training di sana. jadi expat crew di sana sih. Lah, kenapa akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia? Alasan balik ke Indonesia banyak pertimbangan sih. Pertimbangan pertama kayak culture shock, kayak Oh, iya. ya ada culture shocknya. Terus waktu itu LDR juga sama mantan dan nggak bisa. Jadi akhirnya yaudah aku balik lagi. Tapi pas balik masih nyambung nggak? Putus 2 bulan setelah itu. Putus 2 Kesel bulan juga setelah sih itu. akhirnya. Enggak sih, sebenarnya sih bukan itu konsiderasinya. Lebih ke kayak culture shock juga. Terus sama environment-nya sih yang aku kurang begitu Culture comfort shock-nya gitu. itu apa? Mungkin kalau sedikit berbagi cerita nih, waktu aku pas terbang di sana, kayak misalkan faktor bahasa nih. Yang pertama aku bahas dulu faktor bahasa. Jadi pada saat aku terbang nih, ada cerita lucu nih. Jadi biasanya kan kalau kita after take off, biasanya kan cabin crew itu jual-jual makanan minuman gitu kan, pakai cart yang dorongan Iya, gitu. Biasanya kan di assign 2 orang kan, depan gitu. Terus ada satu cabin crew, aku ingat banget cewek, ya, orang Vietnamnya, orang lokalnya sana, dia bilang, would you like to take me the meal? Dia bilang gitu. Dia bilang, would you like to take me the meal? Terus aku assume dia minta ambilin hot meal. Kita kan ada beberapa hot meal kan, kayak spaghetti, nasi lemak, pokoknya kayak gitu deh makanan-makanan kecil gitu yang di airline. Ya udah, what kind of meal? Aku bilang gitu kan. No meal, dia bilang. Ya what kind of meal? Aku bilang. Pokoknya kita debat tuh, kita nggak ketemu tuh jawabannya apa gitu, kayak nggak nyambung lah pokoknya. Aku mikirnya meal, dia mikirnya meal apa gitu, aku nggak ngerti. Terus sampai dia kesel sendiri, akhirnya dia sendiri yang ngambil itu barang yang dia maksud. Tahu nggak dia ngambil apa? Menu. Bukan, Apa? susu. Lah. Oh bedanya. Jadi dia nggak bisa ngomong milk, dia ngomong mew. Oh, aku kira menu. Nggak mew. Mew itu milk maksudnya. Terus aku bete juga kan. Oh ini maksud si mbaknya gitu kan, susu ya. Atau aku langsung bilang aja, excuse me, this is milk. Aku bilang gitu aja. Terus Ya udah akhirnya dia bete sampai selesai aku service dia kayak mukanya bete gitu. Oh. Ya nggak nyambung juga sih. Iya sih, iya sih. Tapi emang beberapa ada, kemarin juga aku international conference ya sama dosen dari Filipina. Itu tuh mereka tuh beda gitu. Kalau kita kan nyebut organization gitu kan, Yeah. organization gitu. Oh dia organization
gitu. Iya. Jadi kayak ya untung Agak, aja ya. masih Masih agak similar ya. similar gitu. ya, Tapi masih kan bisa memang dimengerti. ada beberapa kalimat yang ada beberapa kata yang kita tuh kayak dia ngomong apa sih? Iya, gitu. benar. Apalagi kalau India gitu Iya, ya. agak bingung sih. Agak bingung gitu. Oh, ternyata Vietnam juga terjadi. Iya, ya. terjadi. Sering sih, itu salah satu contoh. Teman-temanku juga banyak yang sering kayak gitu, kayak nggak nyambung sampai ya udah gitu, nggak ngerti ya udah tinggalin. Oh gitu. Iya. Tapi di sana benefitnya gimana sih? Aduh, ngomongin. enggak, sebelum ngomongin itu, aku tuh salah satu cita-citaku juga aku pengen tahu tinggal di luar, negeri iya. sebenarnya. Dimanapun itu aku nggak memandang even Singapura, Malaysia pun aku pengen gitu, pengen stay for a long time gitu. Iya. Tapi ya gitu nggak pede sih, nggak pede sama bahasa Inggris, sama bahasa sih lebih tepatnya nggak pede sama bahasa. Tapi kalau makanan, sosialisasi kayaknya tuh nggak sulit, nggak ada sih masalah ya buat gitu, kamu ya. cuma bahasa aja gitu. Bahasa. Kalau misalnya, nah aku tuh nggak pede gitu. Nah, gimana sih bisa memutuskan untuk oke, gue stay nih di Vietnam dan ada lowongan dan habis itu apply gitu. Sebenarnya sih awalnya itu kayak modal nekat sih. Kayak aku tuh belum pernah yang namanya kerja even di luar kota, itu belum pernah. Dan ada kesempatan buat di cabin crew dan itu di luar, ya udah aku ambil deh, coba buat challenge itu. Ya udah akhirnya aku terima kesempatan itu, ya udah itu sih paling. Seleksinya gimana sih? Boleh diceritain dikit nggak? Seleksinya mungkin panjang juga sih kalau seleksi ya. Jadi aku tuh batch pertama, angkatan pertama untuk di Indonesia. Jadi dia tuh memang lagi cari kru-kru Indonesia buat operate a flight dari Jakarta Vietnam atau Bali Vietnam. Pada saat itu planningnya. Jadi direkrutlah kita beberapa orang Indonesia diterbangin ke Vietnam buat training dan buat kerja di sana gitu. Itu free? Semua ditanggung kok, semua ditanggung. Jadi kalau untuk rekrutmen, iya. Jadi rekrutmen prosesnya itu kayak biasa di hotel gitu, rekrutmennya. Jadi kayak ada submission dokumen, cek tinggi berat badan, terus catwalk kita harus jalan, ya. Dia pengen lihat cara jalan kita gimana, cara komunikasi kita pada saat kita disuruh juga introduction, terus juga final interview sih. Terakhir, lalu setelah itu medical check up di Hanoi. Gitu. Dan itu semua free? Iya, semua free, semua di provide sama mereka. Gitu. Tapi kalau secara benefit gimana? In benefit? Kalau benefits pada saat dulu ya, aku di sana sebelum ada COVID ya. Jadi di sana tuh uniknya kita nggak di provide apartemen. Biasanya kan kalau kru-kru di Dubai atau di mana itu pakainya apartemen kan dia sharing. Kalau di sana nggak, kita di provide hotel. Jadi literally kita memang stay di hotel gitu. Lebih enak. Iya, lebih enak. Minimal ya bintang 3 lah. Stay bintang 3. Kalau kita lagi ditugasin terbang kemana, bintang 4 biasanya. Gitu. Tapi benefitnya? Benefitsnya kalau untuk dari segi salary itu oke banget sih. Jadi kalau di sana pembayaran sistemnya itu pakainya US dollars sih. Jadi currency-nya masih kuat gitu. Dan kadang ada juga sih kayak kadang suka uang-uang dadakan gitu sih mereka. Kayak ada hari-hari besar apa nih, suka dikasih uang tambahan. Tapi uangnya Vietnam dong ya, mata uangnya dia, bukan dolar gitu. Iya, enak banget ya. Dan kalau cabin crew gitu ada hari liburnya nggak sih? Pasti ada. Tapi kalau hari libur kita nggak yang Sabtu Minggu atau public holiday libur, tapi tergantung schedule yang diberikan sih. Tergantung biasanya 1 minggu 2 atau 3 hari sih. Tergantung di pokoknya jadwal. Bisa di Vietnam, bisa di Indonesia, atau pasti di Vietnam? Pasti di Vietnam sih. Oh, pasti di Vietnam. Soalnya aku dulu itu sampai 2 tahun, hampir di sana 2 tahun, itu belum buka tuh rute Jakarta Vietnamnya atau Bali Vietnam. Sampai sekarang kayaknya belum ya? Sempat, jadi setelah beberapa bulan aku resign, baru buka di Bali Ho Chi Minh atau Bali Hanoi. Dia sempat buka. Terus pandemi di stop lagi. Gitu. Aku Vietnam, aku belum deh Vietnam. Belum pernah ke sana? Belum pernah ke sana. Tapi itu kan Vietnam salah satu negara yang cukup populer juga, maksudnya untuk destinasi wisata gitu ya. Karena cukup naik juga gitu. Karena aku pernah ke Vietnam, katanya di sana murah-murah. Iya betul, murah-murah. Kayak orang kaya di sana tuh, bener-bener kayak kerasa orang kaya gitu. Mata uang kita soal lebih kuat sih. Ya, cuma memang kerasa kayak ngeluarin uangnya banyak gitu. Misalnya kayak ke taksi nih, bayarnya 40.000 dong. Padahal sebenarnya kalau di rupiah itu cuma 20.000 iya, gitu. setengahnya. Tapi ya itu cerita mereka. Oh, tapi berarti untuk dari Vietnamnya sendiri, gimana suasana vibes atau orang-orangnya? Gimana sih kalau Vietnam tuh?
Kalau dari orang-orangnya sih, kalau menurutku dia tuh Vietnam kan terbagi dua kan, North Vietnam sama South Vietnam. Oh gitu. Iya, kalau South Vietnam tuh kayak Ho Chi Minh City. Kalau North itu bagian-bagian Hanoi yang mengarah ke Cina gitu. Yang aku pahamin dan beberapa orang pernah cerita ke aku, memang dari segi karakter juga agak berbeda nih mereka antara si South sama si North gitu. Yang South tuh lebih kayak kadang kayak open minded gitu mereka. Kalau North kayak masih ya begitulah, pemikirannya masih kayak agak-agak jadul gitu. Maksudnya masih belum terbuka lah gitu. Tapi stay-mu di Hanoi? Aku pindah-pindah sih. Awal masuk itu di Ho Chi Minh City. Setelah itu pindah-pindah kayak ke ada namanya Nha Trang, Da Nang, sama Hanoi. Terakhir di Hanoi agak terakhir. Bagus ya sih Vietnam? Bagus. Jadi di sana tuh menurutku wisata-wisatanya anti mainstream banget sih. Gitu. Kalau misalnya orang-orang Jakarta nih, biasanya kan liburannya kalau nggak biasanya ya ke Singapura, nggak kalau ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Bangkok lah ya kan, jalan. Nah mereka tuh kayak belum tahu tuh Vietnam juga banyak banget tempat-tempat unik gitu. Kayak ada satu di namanya Nha Trang, itu kayak semacam Disneyland, kayak Disneylandnya Vietnam lah. Di situ letaknya ada di satu pulau gitu, dan how to get there kita naik cable car ke sana, nyebrang laut cable car gitu, keren. Tempatnya bagus di situ. Itu juga nggak terlalu mahal sih. Iya sih benar. Iya. Aku sebenarnya pengen loh ke Hanoi, kan aku punya travel ya. Aduh sorry. Karena aku punya travel nih. Dan travelku tuh awalnya jualnya tiket-tiket murah. Dan emang Vietnam tuh salah satu yang ku incer, cuma belum pernah dapat tiket murah gitu. Iya. Even Vietnam Airlines atau kemarin dapetnya Filipina akhirnya. Cebu Pasifik 700 PP aku dapat. Murah sih. Kan, murah banget. Gitu. Aku kalau keluar negeri nggak pernah beli tiket mahal, selalu dapat tiket-tiket murah. Promo. Cuma emang apa tuh namanya, risikonya adalah aku harus beli dari jauh-jauh hari banget. Itu bahkan setahunnya sebelumnya. Waktu 2020 itu aku punya 4 tiket keluar negeri. Januari Jepang itu aku beli 2,8 Singapore Airlines PP. Maret Philippines 700 PP. Juli Australia berapa itu, 2,5 PP. Sama terakhir Belanda 6 juta PP. Murah banget sih. Dan yang berhasil cuma satu kan, akhirnya yang Jepang doang. Itu pun Jepang, waktu ke Jepang tuh juga udah mulai COVID gitu-gitu. Udah mulai di Jepangnya tuh udah masker gitu. Tapi belum yang rame banget belum. Nah cuma Vietnam emang incer juga, tapi belum pernah dapat yang murah ya. Belum dapat. Kemarin ke Vietnamnya naik apa? Pas maksudnya pas apa nih? Pas training, pas aku awalnya itu naiknya Malindo. Oh gitu? Jadi nggak naik Vietnam Airlines sih. Dari transit dong? Transit Malaysia baru lanjut ke Ho Chi Minh City. Biasanya juga kalau aku lagi cuti itu juga biasanya ngambilnya yang itu sih, Malindo. Atau dapat juga sih sebenarnya kayak tiket benefits. Cuma kan waktu itu belum ada rute ke Jakarta. Paling ke Malaysia sih paling aku. Ke Malaysia naik Vietjet, naik airline itu. Terus udah akhirnya ke-spill kan akhirnya. Jadi dari Vietnam itu ke Malaysia, dari Malaysia aku nyambung lagi naik entah Malindo atau AirAsia gitu. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya hal yang seru nih selama kerja di Vietnam. Ini maaf ya jadi bahas yang Vietnam karena yang lebih menarik gitu ya. Ada nggak suka dukanya gitu selain yang tadi lah? Yang maksudnya dukanya tuh sampai ya Allah, buat balik aja deh ke Indonesia gitu. Ada banyak sih sebenarnya dukanya. Mungkin yang pertama dulu, dukanya itu lebih ke kayak di sana tuh ada juga kita teman-teman orang Indonesia gitu, satu perjuangan kayak BIM Crew tapi orang Indo. Cuman kayak kalau menurutku mereka tuh kayak kurang support each other gitu. Mestinya kan kita satu bangsa di negara lain, kita harus support satu sama lain ya. Mereka tuh kayak underestimate kita gitu, terus kayak nganggep remeh gitu. Ya mungkin kalau menurutku dia masih kebawa-bawa vibe dari perusahaan yang lama ya. Karena dia juga ex-crew di Indonesia gitu. Masih kebawa vibe di perusahaan lamanya, jadi kayak kebawa-bawa ke sana gitu. Jadi dia nge-treat kita yang anak-anak baru nih, anak-anak initial, jadi kayak nge-intimidasi atau underestimate gitu sih. Gitu. Oke, ada lagi. Kalau yang lain dukanya itu yang sampai kamu, aduh, sedih banget ya. Pengen pulang deh. Ada satu. Jadi kejadian itu pas mendekati aku mau resign sih. Jadi aku pas di Hanoi itu dapat namanya terbang pagi. Itu masih kayak ngantuk banget gitu kan. Masih kayak setengah sadar gitu. Terus ya udah aku harus terbang. Biasanya kalau cabin crew itu harus ada briefing dulu kan.
ada briefing. Nah, briefing itu biasanya dikondak sama purser atau senior cabin crew yang conduct, yang lead gitu. Nah, biasa kalau kita briefing itu ada safety question yang ditanyain tuh satu persatu cabin crew. Itu ditanyain satu-satu. Nah, pada situ aku inget banget dia nanya di ketinggian berapa captain memberikan command brace. Jadi kita biasanya kalau in case of emergency, captain itu ngasih tahu command kan, kayak perintah menunduk gitu kan. Dia nanya di berapa ketinggian berapa meter gitu. Nah, aku kan lupa kan kalau harus menyebutkan berapa angkanya gitu kan. Terus tiba-tiba aku nggak bisa jawab, dia marah-marah tuh si personnya itu. Gimana sih kamu nggak, itu orang sana sih si personnya, kamu gimana sih kok nggak tahu gitu, coba sekarang kamu tanya ke captain, dia bilang gitu kan. Pada saat itu captain aku lagi nggak ada di situ, nggak tahu kemana dia, dan itu dia teriak-teriak di depan cabin crew yang lain gitu. Kalau pagi kan biasanya ada terbang pagi beberapa pair of cabin crew kan. Ya udah, aku diliatin sampai kayak malu banget gitu, dia sampai teriak-teriak kayak gitu. Akhirnya ya udah, aku nanya ke captain, dia harus ngecek manual dulu buat ngecek, buat make sure gitu. Dia memang itu cara dia buat nunjukin powernya aja sih gitu. Padahal jawab ngawur aja kan, dia juga belum tahu ya. Dia tahu, justru dia udah tahu jawabannya pasti. Oh. Dia sengaja emang buat nge-challenge aku, pengen ngeledek gitu, istilahnya mau ngebully gitu sih. Tapi di Vietnam nggak pernah cinlok gitu ada? Ada. Aku dulu bandel sih di sana. Oh gitu. Iya. Ya dulu sempat selingkuh sih kan, makanya aku LDR kan sama pacarku itu. Jadi ya sempat kayak ke kota, tapi jangan ditiru ya, maksudnya di kota lain ketemu kenalan. Awalnya sih kayak pengen explore gitu kan sama orang lokal, ya pengen lihat tempat wisata gitu, tapi ya ujung-ujungnya jadi ya suka gitu. Iya. Ya emang resiko LDR seperti Iya itu. sih. Iya. Maaf. Nah, kalau sukanya nih, selain benefit gitu, apa sih yang dirindukan dari? Dirindukan kalau sekarang sih mungkin makanannya. Oh, makanannya enak ya? Makanannya sebenarnya pada saat awal kesana tuh benci sih sama makanannya. Biasanya kan gitu kan? Iya. Aku ke Malaysia aja, maksudnya yang mirip banget sama Indonesia, juga nggak terlalu ini banget ya, suka ya, kayak beda gitu kan taste-nya. Ya, di sana gitu sih makanannya sih, kayak dulu kayak bosen makannya kan di sana full, yang noodle gitu kan. Tapi sekarang ya yang aku kangenin itu sih malah jadi kayak makanannya gitu. ada. Terus murah juga di sana, kayak belanja baju juga bagus-bagus gitu, murah-murah. Karena banyak kan pabrik-pabrik di sana kan, sepatu segala macam. Tapi kalau nggak tahu, kalau misalnya brand-brand yang kayak Zara gitu sama kali ya paling. Sama sih sebenarnya, cuman kayaknya sih lebih, nggak tau karena aku dulu di sana jadi cabin crew, jadi banyak ininya, jadi nggak kayak biasa aja. Ya mah, gajinya besar ya, jadi ngeliat brand-brand. Ya Zara gitu biasa aja gitu. Murah banget ya. Dulu ya, terus sekarang harus ngirit-ngirit. Sekarang kebalikannya ya. Ya, tapi harus bersyukur sih sekarang ya, walaupun gaji nggak segede dulu cabin crew, tapi sekarang kayak waktu buat keluarga banyak. Sama teman-teman, iya. Gitu, oke. Nah, sekarang kan udah kerja di setelah flight attendant, itu sama nggak sih flight attendant? Aku dari tadi tuh sama aja sih, flight attendant, cabin crew, sama aja sih sebenarnya. Terus pernah cinlok nggak sama cabin crew? Pernah. Jadi kondisinya itu karena aku dipindahin dari Ho Chi Minh ke Haiphong, nama tempatnya. Dia juga dipindahin juga ke Haiphong. Nah, dia juga udah punya pacar dan aku udah punya pacar kondisinya. Ya udah, akhirnya karena kita di satu hotel akomodasinya, ya udah akhirnya kita jadi cinlok deh. Pas ketika kita udah balik ke base-nya atau aku ke Indo, dia balik ini, ya udah dia balik sama pasangannya dia lagi gitu. Gila ya, emang manusia tuh susah ya. nyari yang Dulu ya, sekarang udah tobat sekarang. Apa sih, Bang Cio, aku pengen Bang Cio ada pesan nggak buat teman-teman yang mau merantau ke negeri orang gitu khususnya gitu, kayak apa sih sebenarnya yang harus di-prepare, harus diperhatikan, harus benar-benar dipikirkan gitu sebelum memutuskan untuk ke negeri orang gitu, kira-kira apa? Kalau untuk yang teman-teman nih yang mau coba apply atau kerja di luar negeri, itu yang pasti yang harus disiapkan itu mental sih. Jadi gimana caranya, kita pasti bakalan nemuin yang namanya culture shock.
Nah, kita nggak bisa menyamaratakan culture kita tuh sama, nggak bisa kita memaksakan gitu kan, culture kita sama dengan culture mereka gitu. Jadi kita harus ada batasannya dan mencoba untuk memahami gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua yang harus di-prepare juga sih lebih ke ini sih, bahasa ya mungkin. Bahasa juga penting, belajar culture-nya mereka juga itu penting sih gitu. Biasa ya. Jadi buat teman-teman tuh tetap yang nomor 2 bahasa ya. Sebenarnya kalau nomor 1 aku sih mental. Lewat lah ya. Gampang lah ya, Gampang gitu. Tapi kalau bahasa tuh itu dia benar-benar kayak aku ngerasa temanku yang lebih pintar bahasa Inggris daripada aku aja mereka tuh masih ragu gitu. Iya. Kayak, aduh gue tuh nggak bisa bahasa Inggris. Belum pede gitu ya. Hah? Lu kayak gini nggak bisa bahasa Inggris apalagi gua gitu loh, kayak selalu bilang kayak gitu. Aku tuh banyak sebenarnya channel luar negeri, bapakku kebetulan punya networkingnya lah ke luar negeri, tapi setiap bapakku nawarin aku selalu jawab enggak deh gitu, takut apa nggak paham bahasanya gitu. Tapi kalau Vietnam sendiri bahasa Inggris ya? Dia punya bahasa sendiri. Punya bahasa Vietnam sih di sana. Bahasa Inggris ya second language mereka gitu. Berarti bisa dong sedikit-sedikit. Bahasa service sih paling. Bahasa service-nya aja biasanya kayak mau nanya harga atau kalau pada saat kita surfing paling ya. Apa ya? Xin mời cha cafe chada gitu. Ya Allah, kok mirip kayak Thailand? Ya hampir sama sih kayak Thailand. Oh gitu. Cafe itu kayak kopi namanya. Tulisannya CHA-PHE kalau nggak salah. Cafe, apalagi tadi Chada itu kalau nggak salah air putih ya. Chada. Terus kalau misalnya dia ada perbedaan loh. mau minta tolong? Kalau minta tolong. Nggak, maksudnya ada penumpang nih kayak. Terus dia pakai bahasa Vietnam. Dan aku nggak ngerti gitu. Itu gimana? Pernah sih. Kalau misalkan dia kayak menu, dia lapar atau gimana, aku tunjukin aja buku menu, dia suruh milih yang mana, baru aku pakai kalkulator paling. Gitu. Tapi pernah nggak ketika dia nanya apa, kamu nggak ngerti dia nanya apa ya pakai bahasa? Di sana contohnya kayak misalkan GA tulisan GA itu ada beda arti kan. Kayak ga itu ada ayam sama gedung bangunan. Cara ngomongnya kalau ayam tuh kita harus kayak ada liukannya gitu kayak ga gitu. Itu berarti ayam. Ga gitu. Itu ayam. Kalau ga biasa ya itu berarti gedung sih gitu. Harus pinter ininya pengucapannya, jangan sampai salah. Sebenarnya nggak cuma bahasa Vietnam lah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada kan yang oh ya gitu. ada gitu. Ya misalnya kayak bisa itu kan ada racun ular. Oke, iya sih bener juga ya. Gue mampu gitu loh. Iya, kayak iya. gitu kan sebenarnya sama aja. Dan itu nggak bisa dibedain juga kan. Iya. Satu kata juga kalau iya, sama. Lu ngomong apa nih? Bisa racun apa bisa ini kalau orang luar kan? Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kan udah jadi full time di kantoran lah ya. Sekarang juga merambah ke konten kreator nih sekarang. Baru memulai sih. Iya, dia udah luar biasa loh, followersnya udah gila. Terus di TikTok tuh yang tadinya aku lihat baru 1000-an gitu ya, tiba-tiba sekarang udah 5.000. Sekarang udah berapa lagi? Terakhir aku udah 5.000. Sekarang udah hampir 7 sih. 7. Terakhir aku lihat masih 5.000. Buset nih orang cepat banget ya emang. Reviewer hotel juga ya? Iya, aku sering review hotel juga sih karena emang suka liburan juga, jadi sekalian aja gitu. Iya, punya YouTube juga. YouTube-nya apa? Ya, YouTube-nya sama sih, semua sosial media aku namanya Tio Cio, TIOTJIO gitu. Tapi bukan nama asli ya itu ya? Tio sih nama asli, ya, nama belakang. Cio-nya enggak, nama panggung. Jangan lupa di-subscribe tuh. Ya, thank you. Gimana sih cara bagi waktu antara bekerja di kantoran dan apalagi kan startup kan katanya kemarin masih kerja juga hari Sabtu kan ya? Iya, Sabtu masih kerja. Gimana cara bagi waktunya antara konten dengan pekerjaan? Biasanya kalau sehari-hari aku kalau kayak ngedit itu biasanya malam. Biasanya inspirasi datang tuh malam biasanya kalau aku. Ngedit sendiri? Iya, ngedit sendiri semua aku. Nge-shootnya sendiri, talentnya sendiri, ngedit sendiri. Jadi biasanya aku ngedit tuh malam. Aku biasa nge-set waktu kerja tuh sampai jam 10 lah paling latest ya. Setelah jam 10 baru aku ngedit gitu.
guys. Kamu biasanya kapan? Aku jam 5 masih Masih? ditanyain aja udah mager banget gitu. Pak udah tutup nggak tab, bisa, udah nggak bisa. tutup laptop Pak, selalu aku bilang kayak gitu. Gak bisa. Oh enggak, aku nggak ada yang tua juga sih, Mas biasa atau Oke. Mbak. Mas, aku udah tutup laptop, boleh besok nggak? Selalu kayak gitu. Selalu gitu. Jam 5. Jam 5 ya. Ya udah nggak bisa diganggu. Kayak kalau sekarang kalau kamu jam 10. Jam 10 sih aku. Nah, kalau berarti ngeditnya setelah jam 10 itu? Ya, biasanya jam 10 malam ke atas aku ngedit. Kalau untuk pembuatan kontennya atau kayak mau review-review hotel itu biasanya ya pas libur aja sih. Sabtu Minggu atau lagi ada public holiday, ya udah aku coba shoot gitu. Yes. Gitu sih. Baru pintar. Jarang main ya? Maksudnya jarang. Kalau aku kan Jarang sih. main. Jarang sih. Oh, jarang. Aku lebih kayak waktu gara-gara banyak main ya. Temen-temenku tuh baik banget kan. Jadi nggak misalnya nih habis main sama yang kelompok yang A, nanti yang B lanjut lagi. Ngajak. Ntar besoknya yang C ngajak. Jadi kadang-kadang tuh aduh aku juga capek sendiri tapi happy sih gitu. Masih ada teman-teman. Nah itu yang membuat aku nggak ada waktu untuk sebatas ngedit gitu. Udah akhirnya aku sewa aja lah. Sewa orang. Gitu. Nah ini editornya tapi lagi COVID, cepet sembuh ya Raden ya. Nanti ini jangan lupa diedit ya kerjaanmu tetap. Oke, baiklah Bang Cio, kayaknya udah cukup ya kita bincang-bincangnya. Semoga menambah inspirasi nih. Nah terakhir nih boleh pesan Bang Cio buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Bang Cio kan sekarang jadi content creator, jadi startup juga gitu, terus review hotel, selebgram dan sebagainya. Itu gimana sih? Maksudnya ada pesan nggak buat anak-anak muda zaman sekarang gitu? Pesan dari aku sih paling kalian harus coba temuin dulu nih, kira-kira kalian itu kalau mau buat konten itu lebih ke mana sih yang sesuai dengan kepribadian atau karakter kamu gitu. Jadi harus temuin dulu sih personal branding kamu tuh ke arah mana gitu sih kalau menurutku. Oke. Temuin dulu personal brandingnya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Cio. Thank you for watching. Jangan lupa. Oh, enggak. Sekarang aku udah mau ganti. Oh gitu. Ganti tagline. Gitu. Jangan di like, jangan di subscribe, jangan di komen, jangan di share. Karena biasanya orang Indonesia itu kalau ada kata jangannya malah dilakuin. Thank you for watching dan see you on next vlog. Bye.